Assalamualaikum, saya Widi Mutakin, founder dari Expose Studio dan juga EduTalenta. Di video tutorial ini, saya akan membahas metode cepat untuk membuat atap dengan kemiringan tertentu dan kemudian membuat gentengnya. Semuanya akan kita buat di Blender tanpa add-on tambahan apapun. Anggaplah kita sudah membuat model dindingnya dan juga dasar atapnya. Agar lebih menantang, kita akan membuat atap model limasan dengan kemiringan 30 derajat, baik jika dilihat dari depan maupun jika dilihat dari samping. Sekadar catatan, saya menggunakan setelan length di cm, dan untuk snap, saat ini saya menggunakan opsi closest dan juga vertex sebagai targetnya. Perlu saya sampaikan juga dari awal bahwa tutorial ini bukanlah untuk pemula. Setidaknya, Anda sudah harus menguasai dasar-dasar 3D modeling di Blender untuk dapat mengikuti tutorial ini. Pertama, kita perlu pindahkan dulu 3D cursor supaya berada di pojok atas dasar atapnya. Ini berguna nantinya sebagai sumber rotasi atau pivot point. Tahan Shift, drag dengan tombol kanan mouse, lalu tahan Ctrl dan snap ke vertex yang ada di pojok ini. Baik, selanjutnya kita bisa pilih objek dasar atapnya. Pilih face yang ada di atas. Sekarang, kita ingin duplikat face ini sambil kita putar 30 derajat menggunakan 3D cursor sebagai sumbu rotasinya. Jadi, jangan lupa ubah dulu setelan transform pivot point ini ke 3D cursor. Setelah itu, tekan Shift D untuk duplikat. Secara default, kita masuk ke Move Mode. Yang kita inginkan sekarang bukan Move, tetapi Rotate. Jadi, langsung saja tekan R. Kemudian tekan X untuk sumbu X, dan ketikkan 30 untuk derajatnya. Kemudian Enter. Kita perlu mengulangi prosesnya untuk sumbu Y. Pilih face-nya lagi, tekan Shift D, kemudian tekan R, lalu Y, lalu ketikkan 30. Jika arahnya terbalik, tekan saja lambang minus, lalu tekan Enter. Nah, alasan kita membuat dua faces ini sebenarnya hanyalah untuk mendapatkan garis perpotongannya. Untuk ini, kita bisa pilih salah satu dari faces ini, tidak masalah. Kemudian, di menu Face, pilih perintah Intersect Knife. Dan ini dia Edge yang kita butuhkan. Kita bisa masuk ke Edge Mode dan seleksi Edge-nya. Kemudian, kita jadikan ia objek terpisah dengan menekan P, lalu pilih Selection. Anda bisa melihat Edge tersebut sudah menjadi objek baru yang independen. Karena saat ini kita sudah tidak membutuhkan semua faces atau vertices tambahan ini, kita delete saja semuanya. Selanjutnya, kita bisa pilih objek barunya dan masuk ke Edge Mode. Kita ingin duplikat dan rotate edge ini, tapi sebelum itu, pastikan dulu opsi Auto Merge ini mati. Karena kalau tidak, semua vertices yang ada di pusat perputaran akan merge atau bergabung. Selanjutnya, tekan Shift D untuk duplikat, lalu tekan R, kemudian Z, lalu masukkan 90 untuk derajat perputarannya. Kalau sudah jadi satu duplikat, kita bisa menekan Shift R untuk repeat sebanyak 2 kali, sehingga total kita memiliki 4 edges. Baik, nah ini penting. Sekarang, kita membutuhkan opsi Auto Merge kembali aktif, dan pastikan juga kedua checkboxes ini aktif. Tujuannya adalah agar nanti edges yang kita pindahkan akan otomatis berpotongan. Sekarang, kita bisa move dan snap masing-masing edges ini ke lokasi-lokasinya yang sesuai. Kita bisa manfaatkan axis atau plane constraints agar presisi. Baik, kalau sekarang kita masuk ke vertex mode, kita bisa lihat ternyata semua edges tadi sudah otomatis berpotongan. Sekali lagi, ini akibat opsi Auto Merge yang tadi kita aktifkan. Kita bisa buang semua vertices di atas yang tidak kita butuhkan. Untuk membangun permukaannya, seleksi dua edges ini, lalu tekan F. Lalu seleksi juga dua edges ini, tekan F lagi. Dengan teknik yang sama, yaitu menyeleksi dua edges dan menekan F, kita bisa tutup sisi-sisi sisanya. Agar aman, kita bisa menekan A untuk select all, kemudian tekan M, dan merge by distance. Kita coba cek normalnya. Ternyata semua normalnya terbalik. Cukup tekan Shift N untuk memperbaikinya secara otomatis. Alhamdulillah, atapnya sudah selesai. Kalau teman-teman masih ragu, apa benar kemiringan atapnya 30 derajat,
teman-teman bisa tes dengan Add Cube Tool. Kita bisa lihat memang 30 derajat kemiringannya. Kita coba juga sisi yang ini. Dan ini juga benar ada di 30 derajat. Yang terakhir, mungkin ada baiknya kita ubah namanya menjadi roof saja agar berbeda dengan objek atap dasarnya. Sekarang, kita akan membuat bilah-bilah gentengnya. Di pasaran, produk genteng itu sangat bervariasi jenis, bentuk, dan ukurannya. Agar lebih menantang, kita akan membuat genteng jenis keramik yang biasa kita temukan di gaya desain klasik. Meskipun yang saya contohkan hanya satu jenis, insya Allah tekniknya dapat Anda manfaatkan untuk jenis produk genteng yang lain. Tekan Shift C agar 3D cursor kembali ada di tengah. Kita bisa mulai dengan membuat plane object. Untuk lebar dan panjang, kita buat sama saja di ukuran 32 cm. Sekali lagi, ukuran ini nanti bisa Anda sesuaikan dengan spesifikasi produk yang ingin digunakan. Selanjutnya, agar nanti kita bisa snap gentengnya dengan mudah ke sudut atap, sebaiknya kita tempatkan origin ke sudut kiri bawah. Jadi, tekan Ctrl titik dan drag serta snap dengan menahan Ctrl ke titik sudutnya. Baik, kalau Anda lihat move gizmo masih ada di tengah, ini karena sebelumnya kita menggunakan 3D cursor sebagai pusat transformasi. Kita kembalikan saja dulu ke median point. Gizmo akan berada di origin bila hanya ada satu objek yang terseleksi. Baik, kita bisa tekan Tab untuk masuk ke Edit Mode, lalu Ctrl R untuk membuat loop cut. Kira-kira di sini. Ctrl R lagi, sekarang kita buat dua loop cuts. Scale ke arah X agar lebih lebar. Kemudian kita naikkan 3 edges ini ke atas, sejauh 1,5 cm. Lalu kita pilih dua saja, dan kita naikkan lagi. Selanjutnya, kita tekan Ctrl R untuk tempat lengkungan di sisi kirinya. Agar kita bisa melihat interaksinya dengan genteng di sebelahnya, kita tambahkan array modifier. Kita buat jarak arah X-nya 0,9 agar sedikit overlap. Selanjutnya, kita buat juga array untuk arah Y. Sama dengan sebelumnya, kita buat juga 0,9 agar overlap. Untuk nilai X array ini, kita buat 0 saja. Yang terakhir, kita bisa tambahkan solidify modifier. Biasanya, saya menggunakan mode kompleks agar lebih presisi. Arahnya kita buat ke atas, dan kita buat ketebalannya di 1,5 cm. Kalau sudah, kita bisa masuk ke edit mode lagi. Kita bisa pilih edge yang di ujung. Kemudian kita naikkan sedikit agar terlihat gentengnya mengunci. Pilih vertex ini, dan kita buat ia mundur sedikit. Untuk membuat lengkungan yang lebih halus, kita bisa naikkan dua edges ini ke atas. Kemudian tekan Ctrl B untuk edge bevel. Jangan membuat segmen terlalu banyak, 2 atau 3 sudah cukup. Baik. Selanjutnya, kita bisa masuk ke vertex mode. Seleksi semua vertices di area melengkung yang ada di belakang. Kemudian kita tekan S untuk scale. Kita turunkan dan snap ke vertex di kiri agar bagian bawahnya kembali datar. Jadi sekarang, bagian lengkungan di area belakang sedikit lebih mengecil daripada yang di depan. Langkah yang terakhir adalah memilih semua vertices yang ada di depan. Kemudian kita naikkan sedikit ke atas. Intinya, kita atur saja agar ada undakan dari satu genteng ke genteng lainnya. Baik, kalau sudah, tahap ini opsional. Saya sendiri tidak akan menggunakan shading auto smooth pada objek bilah genteng. Tapi, kalau teman-teman lebih suka menggunakan auto smooth, sebaiknya tandai dulu edges yang nanti akan terlihat tajam. Agar rapi, kita rename objek ini menjadi genteng, atau mungkin nama lain dalam bahasa Inggris kalau Anda mau. Untuk memasang objek gentengnya ke atap, kita duplikat dulu agar aman.
Kita sudah tahu kalau kemiringan atap adalah 30 derajat, jadi kita langsung putar saja di sumbu X sejauh 30 derajat, lalu enter. Sekarang, kita perlu ubah setelan snapnya agar aktif menempel ke vertex. Tekan G, geser mouse, dan tahan Ctrl untuk snap ke titik ini. Untuk memanjangkan jangkauan gentengnya, kita bisa naikkan jumlah array yang ke arah X atau modifier yang pertama. Dan untuk jangkauan genteng ke arah Y, kita naikkan jumlah array yang kedua. Selanjutnya, untuk membuang bagian dari genteng yang tidak kita perlukan, kita bisa menggunakan perintah bisect atau bisa juga dengan modifier boolean. Saya akan contohkan metode boolean di video ini. Untuk membuat operannya, kita bisa memanfaatkan model atap yang sudah ada. Kita duplikat dulu ke arah Z. Masuk ke face mode dan buang semua face kecuali yang tepat berada di atasnya. Kita datarkan dulu face-nya dengan menekan S, Z, lalu 0. Lalu kita extrude face-nya ke bawah. Saya tidak ingin genteng bagian depan terpotong, jadi saya tambahkan lagi extrude di bagian depannya. Sekadar jaga-jaga, agar arah normalnya tidak terbalik, kita bisa pilih semua faces, kemudian tekan Shift N. Baik, supaya nanti proses booleannya lebih enteng, ada baiknya kita apply dulu semua modifier yang ada di objek genteng ini. Agar lebih cepat, kita tekan saja Ctrl A, kemudian pilih opsi Visual Geometry to Mesh. Anda bisa melihat semua modifiers otomatis di-apply. Sekarang, kita bisa gunakan Boolean modifier. Gunakan operasi intersect, dan untuk modenya, sebaiknya Anda selalu menggunakan exact dan mengaktifkan semua checkboxes ini. Ya, memang setelan ini lebih berat bebannya ke sistem, tapi hasilnya lebih presisi. Baru setelah itu kita pick objek operannya. Sebenarnya, geometri genteng kita tidak kompleks, tapi karena jumlahnya yang banyak dan juga sebagiannya ada yang overlap, Blender membutuhkan waktu beberapa detik untuk bisa mengalkulasinya. Kalau sudah, kita bisa apply modifiernya atau gunakan lagi perintah Visual Geometry to Mesh. Sama seperti sebelumnya, proses ini juga butuh waktu beberapa detik atau bahkan menit tergantung luasan genteng dan juga kecepatan komputer yang kita gunakan. Alhamdulillah, sudah selesai. Kita sudah tidak butuh objek ini, jadi aman untuk kita delete. Karena bidang atap sisi seberangnya sama persis, kita bisa duplikat saja genteng ini ke sana. Kita tidak bisa menggunakan mirror karena nanti desain gentengnya jadi terbalik. Kita gunakan rotate saja. Alt D untuk duplikat instance. Kemudian R, Z, 180. Kemudian G, Ctrl klik di titik ini. Untuk genteng di dua sisi sisanya, tekniknya sama persis dengan yang tadi saya tunjukkan. Untuk menghemat durasi video, rekaman prosesnya saya skip saja. Setelah kedua sisi terakhir selesai kita buat, kita bisa pilih semua objek gentengnya dan masukkan mereka ke dalam collection yang baru. Namakan saja ini genteng atau nama lain yang Anda inginkan. Kemudian, kita hide dulu collection-nya untuk sementara. Selanjutnya, kita akan membuat nok bagian samping, lalu kemudian atasnya. Sebagaimana genteng, produk nok genteng juga sangat bervariasi. Anggaplah kita ingin membuat yang bentuknya melingkar. Kita bisa mulai dengan membuat objek silinder. Nah, garis tengah di sisi kanan dan kirinya, kita tidak ingin hanya ada satu edge, tapi ada dua edges. Tujuannya adalah agar nanti mudah kalau kita perlu tarik ia ke bawah. Untuk ini, kita bisa ubah nilai verticesnya menjadi 26. Untuk lebar nok, kita ingin diameternya 20 cm. Jadi, radiusnya kita setel ke 10 cm. Dan untuk panjangnya, kita setel menjadi 35 cm. Kalau sudah, kita bisa masuk ke edit mode, tekan R, X, lalu 90, dan enter. Kita move mesh-nya supaya origin point berada di depan. Kira-kira di sini. Kemudian pilih face yang ada di depan. Tekan Ctrl B untuk edge bevel. Scroll hingga kita punya sekitar 6-8 segments. Tekan Ctrl R dan buat loop cut kurang lebih di posisi ini. Ctrl R lagi dan buat 3 loop cuts.
Lalu tekan Alt S dan atur ketebalannya. Kira-kira setebal ini. Kemudian kita atur edge yang paling tengah saja. Selanjutnya, agar nanti terlihat bagus saat shading kita ubah ke auto smooth, kita seleksi edges yang seharusnya terlihat tajam. Kemudian kita pilih Mark Sharp. Ya, memang aslinya produk nok genteng tidak silinder penuh seperti ini. Mereka hanya setengah lingkaran saja. Tapi untuk sekadar visualisasi, agar lebih mudah penempatannya di atap, kita buat ia silinder penuh. Insya Allah ini aman, karena nanti pun setengahnya akan tertutup atau tenggelam ke dalam atap. Selanjutnya, kita tambahkan Ray Modifier. Arahnya bukan ke X, tapi ke Y. Kita atur saja persentasenya. Sepertinya 0,84 cukup. Atau mungkin 0,83 saja. Baik. Nanti kita bisa perbanyak jumlah array-nya sesuai kebutuhan. Untuk sekarang, kita move dan snap nok genteng ini ke titik di sudut atap. Supaya noknya sejajar dengan garis pertemuan atap, kita bisa membuat custom orientation yang diekstrak dari edge ini. Caranya adalah kita pilih objek atapnya, lalu masuk ke edge mode dan seleksi edge-nya. Dalam kondisi edge-nya terseleksi, kita buka panel transform orientation, lalu kita klik pada tombol plus ini. Jadi inilah dia custom orientation yang kita butuhkan dan sejajar dengan edge yang tadi kita seleksi. Agar objek node-nya mengikuti arah orientasi yang sekarang aktif, kita bisa gunakan perintah yang bernama line to transform orientation. Anda bisa melihat node-nya sudah memanjang ke arah yang kita inginkan. Untuk melihat apakah node-nya masih perlu adjustment, kita bisa hide collection genteng. Alhamdulillah, punya saya sudah terlihat bagus. Tapi seandainya buatan Anda terlalu dalam atau terlalu keluar, sebaiknya Anda mengaturnya lagi di dalam edit mode, bukan di object mode. Ini supaya posisi originnya tidak berubah dari titik sudut atap. Kalau depannya sudah bagus, kita bisa naikkan jumlah array-nya sampai sedikit melebihi percabangan node yang ada di atas. Kita harus potong node-nya di sini. Tapi sebelum itu, tadi saya lupa duplikat objek node ini. Jadi, saya gunakan dulu Global Orientation, Shift D, dan geser objeknya ke samping. Kita perlu duplikatnya untuk bahan membuat node yang ada di atas. Sekarang, kita bisa kembali ke objek node yang pertama. Kita apply dulu modifier-nya. Kalau sudah, kita bisa masuk ke Edit Mode. Ctrl R untuk membuat loop cut. Posisikan kira-kira di sini. Selanjutnya, kita ingin membuang faces yang ada di ujung. Kita bisa tekan Alt M, lalu pilih Faces by Edges. Kalau sudah terpisah, kita bisa masuk ke Face Mode, lalu tekan L. Kita buang saja semua faces ini. Baik. Untuk membuat 3 node samping yang lain, kita bisa saja mengulangi teknik yang tadi kita gunakan. Akan tetapi, karena mereka semua identik, akan lebih cepat kalau kita duplikat saja. Sebaiknya, kita menggunakan shortcut Alt B agar mereka menjadi instance. Kita tidak perlu movement untuk saat ini, hanya perlu rotation. Jadi kita tekan R, lalu Z, lalu ketikkan 90, dan Enter. Setelah itu kita tekan Shift R untuk repeat, sehingga total kita punya 3 tambahan objek node. Untuk selanjutnya, kita move dan snap saja masing-masing node ini ke posisi sudutnya masing-masing. Untuk node bagian atas, kita ingin reset dulu semua orientasinya. Untuk ini, kita bisa menekan Alt R, lalu tekan G, dan snap ke titik yang ada di atas. Atur saja posisinya. Sepertinya ini kurang naik ke atas sedikit. Silakan Anda atur saja sampai benar-benar puas dengan posisinya. Nah, kalau teman-teman penasaran kenapa tadi kita menggunakan 26 vertices saat membuat silinder di awal, ini adalah untuk memudahkan kita jika kita perlu tarik bagian bawah node-nya ke bawah lagi. Sebenarnya, angka berapapun tidak masalah, tidak harus 26. Yang penting adalah kita ingin bagian atas dan bawah node-nya seimbang.
Nah, dengan bentuk yang lebih lonjong, kalau kita unhide gentengnya, area pertemuan antara nok dan genteng jadi terlihat lebih rapi. Selanjutnya, untuk membuat nok atas di sisi seberangnya, kita bisa manfaatkan mirror modifier. Kita gunakan arah Y, aktifkan bisect, dan juga flip. Perlu Anda catat bahwa mirror modifier menggunakan lokasi origin sebagai titik acuan refleksinya. Jadi, kita bisa rapikan dengan menekan kontrol titik dan pindahkan titik originnya supaya ada di tengah. Alhamdulillah, kebetulan punya saya ini pas bertemu di bagian undakan atau yang menonjol. Sepertinya ini sudah cukup. Secara umum, proses 3D modelingnya sudah selesai semua. Sebagai sentuhan terakhir, kita ingin mengatur surface shadingnya. Hide dulu tampilan wireframe agar lebih jelas. Lalu, untuk objek knock, kita bisa terapkan jenis shading auto smooth. Karena semua objek knock samping adalah instance, mereka semua otomatis menjadi auto smooth juga. Tapi knock yang di atas bukan instance dari yang di samping, sehingga harus kita apply auto smooth secara terpisah. Nah, untuk bilah genteng, jujur saya lebih suka menggunakan flat shading saja, karena terlihat lebih bagus ketika rendering. Ini selera saja sebenarnya. Kalau teman-teman lebih suka menggunakan shading auto smooth, juga tidak masalah. Karena sebelumnya kita sudah tandai sebagian edges-nya dengan mark sharp. Jadi alhamdulillah, modeling atap dan genteng kita sudah selesai. Kalau teman-teman ingin belajar berbagai teknik desain arsitektur dan interior, gunakan tools gratis dan open source. Insya Allah, kami akan sering mengadakan workshop online gratis dari waktu ke waktu. Karena slot terbatas, jangan lupa follow sosial media kami supaya tidak ketinggalan informasinya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.